Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Halo Sobat Time Travel, saya lagi sendirian dan lagi ada di suatu tempat di daerah Depok. Dan ya, alhamdulillah bagus. Terus juga ini udah malam ya. Dan sebelum kita cerita, kami dari Time Travel mau mengucapkan turut berduka cita untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah NTT, terutama di Flores, karena eh, beberapa waktu yang lalu telah terjadi gempa bumi di sana dan ada tsunami kecil. Entah ada korban jiwa atau tidak, saya belum melihat update-nya, tapi itu menjadi salah satu warning bagi kita ya di Indonesia bahwa ya lagi-lagi kita dilingkupi oleh ring of fire dan banyak potensi-potensi yang berkaitan dengan aktivitas vulkanologi atau tektonik. Beberapa hari sebelumnya itu saya mau mau buat video di wilayah Jakarta Pusat karena entah kenapa di salah satu hari itu saya ngerasa dan ada getaran dan juga melihat kayak lagi ada pergerakan yang mengarah ke timur di wilayah timur Indonesia. Dan ternyata eh, selang beberapa waktu setelahnya ada berita tentang gempa yang ada di Flores dia, entah berkaitan atau tidak dengan apa yang terasa waktu itu, saya nggak tahu, tapi ternyata ada kejadian di wilayah timur Indonesia. Nah, dalam eh, budaya kuno seringkali disebutkan oleh para orang tua, oleh para leluhur bahwa ketika ada gempa terjadi itu dikaitkan dengan ada naga yang sedang menggeser tubuhnya atau menggerakkan ekornya. Tapi dalam kacamata sains bahwa ada pergerakan dari vulkanik atau tektonik, yaitu antara lempeng bertemu dengan lempeng atau bergesekan dan sebagainya. Tapi dari yang terlihat adalah ada sebuah getaran halus yang lama-lama berasa semakin hari tuh semakin merambat dan besar dari beberapa titik, dan titiknya cukup banyak. Kemudian salah satu yang berasa adalah ketika terjadinya gempa yang ada di wilayah timur Indonesia. Dan waktu saya nonton beberapa sumber video-video amatir dari orang-orang, terlihat di sana itu ternyata bukan hanya orang-orang sekitar, bukan hanya warga sekitar yang terdampak dari gempa ataupun tsunami kecil tersebut, tapi ternyata juga banyak aktivitas-aktivitas yang berasal dari dunia sebelah, dari dimensi-dimensi sebelah, dari bangsa-bangsa di luar manusia yang juga mereka mengalami efeknya. Dan efeknya yang terlihat bukan cuman secara physically, secara keadaan, tapi juga secara mental, secara pikiran itu kayak lagi diaduk-aduk juga, dan terlihatnya chaos, baik itu yang manusianya ataupun yang ada di alam-alam sebelahnya. Dan dari beberapa sumber-sumber video yang saya lihat, ketika kejadian pun yang berada di wilayah sekitar pusat terjadinya itu juga pergi menjauh dari wilayah situ, terutama hewan-hewan. Setelah kejadian, terus dilakukan evakuasi dari tim SAR, pemerintah daerah dan sebagainya, saya coba untuk merenung, saya coba untuk mohon izin, mungkin ada sebuah pesan atau informasi yang bisa tersampaikan dari leluhur yang ada di wilayah sana. Sampai akhirnya di suatu malam, saya lagi diam, saya lagi berdoa, ternyata ada yang ngeliatin saya dari jauh, dan terlihatnya itu seperti laki-laki cukup tua, menggunakan kain-kainan yang ciri khas sekali dengan wilayah sana. Kemudian beliau itu berdiri di bibir pantai. Pada waktu itu malam hari, beliau melihat ke arah saya, lalu beliau awalnya cuma diem, ngeliatin dengan sorot mata yang tajam, dengan penuh misteri. Terus di belakang itu kedengaran suara deburan ombak. Setelah itu
beliau lama-lama kayak ngarahin saya untuk ngedeketin beliau, sampai akhirnya saya mendekat ke arah beliau. Lalu beliau mulai menggerakkan tangannya. Seolah-olah seperti, saya nggak bisa contohin, cuman rasanya kayak beliau kayak ngasih sebuah peringatan secara personal ke saya, secara umumnya ya ke kita semua. Kemudian ada beberapa sepatah dua patah kata yang beliau sampaikan secara batin, yang intinya adalah ini belum selesai, karena ini bagian dari sebuah cerita, bagian dari sebuah alur cerita, dan bersiaplah untuk semuanya, karena akan ada hal-hal berikutnya yang terjadi dan itu bisa tiba-tiba. Beliau setelah itu badannya agak begini, terus belakangnya itu kan laut. Beliau nunjuk ke arah laut gelap, dan di situ kedengeran suara yang aneh, bukan cuman kayak deburan ombak, tapi ternyata di balik suara-suara deburan ombak itu ada suara kayak sayup-sayup tapak kaki kuda, suara gemerincing besi, gemerincing hal-hal yang kayak gitu. Kemudian ada suara sayup-sayup, ada suara kayak orang rame, dan itu lagi berteriak. Entah berteriaknya karena histeris atau apapun, saya nggak terlalu jelas dengarnya. Cuman yang terdengar adalah orang-orang itu ada yang kayak suara berteriak rame, jadi kayak membahana di lautan sana. Dan saya nggak tahu itu di wilayah mana, apa mungkin itu di wilayah timur NTT atau mana, saya juga nggak tahu karena itu malam hari dan gelap sekali. Lalu kemudian beliau balik badan lagi, menghadap ke saya lagi. Lalu beliau mukanya masih serius, tapi senyum tipis setelahnya, kayak seakan-akan memberi sebuah isyarat kalau walaupun ada hal-hal yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang dan terus berlanjut rangkaian cerita ini, tapi dalam senyum tipisnya beliau kayak memberi sebuah isyarat bahwa semua akan baik-baik aja selama kita masih terus pegang teguh kepada langit, maksudnya kepada Yang Maha Kuasa. Dan setelah itu beliau posisi badannya tegap dengan kain-kainan itu dan ada ikat kepalanya. Terus beliau kayak buka tangannya, terus tangannya kayak gini. Setelah itu gini, terus selesai. Saya nggak ngerti maksudnya apa, cuman dalam pertemuan singkat itu saya ngerasa kalau apa mungkin beliau bagian dari leluhur di negeri ini yang memberi sebuah peringatan, yang memberi isyarat atau apapun itu ke kita, ke anak cucu bangsa, bahwa hati-hati karena ke depan akan banyak cerita itu, dan tetap waspada. Mungkin dari pesan-pesan tersirat yang saya tangkap mungkin mengarahnya ke situ. Ditambah ketika kejadian itu, di video-video yang saya lihat banyak orang-orang yang bingung kemana, chaos dan sebagainya. Mungkin itu juga bagian dari sebuah pembelajaran kalau sebelum ataupun akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak terduga, kita harus selalu siap bagaimanapun kondisinya dan situasinya. Berarti mengarahnya ke arah sifat dan karakter dan mental. Karena nggak ada Mas Anton, saya mungkin cukup sampai situ aja ceritanya, dan insya Allah di episode berikutnya udah ada Mas Anton lagi dan kita bisa bercerita hal-hal yang lebih seru lagi yang lainnya. Dan mari sama-sama kita berdoa. Kita syuting ini di tanggal 16 Agustus 2026. Kita berdoa semoga Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, negeri kita tercinta, selalu di dalam naungan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua sebagai rakyatnya semoga selalu diberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya dari Yang Maha Kuasa. Mungkin itu aja.
dari saya di episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe untuk selalu terhubung ke episode-episode kita yang terbaru. Sampai bertemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa di tempat yang lain yang lebih bagus lagi backgroundnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.